Bab 891, Lantai kelima. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Istana Yinyin dan kuil yang terbakar tidak jauh, jadi mata kekosongan sudah cukup untuk memanggil avatar. Setelah fit, avatar sekali lagi menerobos kekosongan dan kembali ke dinasti Yin. Tuan muda, apa yang Anda inginkan sekarang? Tanya Luo. Pertama pergi ke air terjun emas yang mengalir untuk memadamkan tubuh emas tertinggi. Pada saat itu, mari kita melewati dua menara-menara meraj. Ye Xuan mengatakan rencananya di dalam hatinya. Saya mendengar bahwa selama seseorang telah melintasi menara 6 lantai menara meraj, Anda dapat langsung memasuki pintu bagian dalam. Tiba-tiba berkata, "Yah, selama saya pergi ke air terjun Jinjin untuk memadamkan tubuh emas tertinggi, Anda juga dapat mencoba menara meraj." Ye Xuan Dao, tujuannya saat ini tidak hanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan jatuhnya. Tenanglah, Tuan muda, sekarang fisikku sudah bagus, bahkan jika tidak ada harta surga dan bumi, kecepatan kultivasiku 10 kali lebih cepat daripada yang lain. Jika kau berlatih secara normal, kau akan menerobos ke 6 puncak tertinggi setidaknya 1 bulan. Pandangan puas diri, 1 bulan, dari tengah 6 puncak tertinggi ke 6 puncak tertinggi, jika didengar oleh orang lain, itu akan dianggap bodoh. Namun, jatuhnya memiliki fisik yang aneh, jadi Ye Xuan tidak khawatir kekuatannya tidak dapat mengimbangi. Setelah terobosan, Ye Xuan sekali lagi pergi ke air terjun Liu Jin, di mana masih banyak orang. Kemudian dia melepas bajunya dan berdiri di platform setinggi 60 meter. Platform setinggi 60 meter itu adalah level 7 perampok. Di distrik Ye Xuan, 6 tahun tertinggi berani berada di atas, dan itu benar-benar mencari kematian. Inilah yang dipikirkan para murid luar, tetapi sayangnya, pemandangan dalam ilusi mereka belum terlihat. Ye Xuan belum terbunuh oleh aliran emas kecil, tetapi juga telah menahan dampak arus yang besar. Manusia bodoh. Ye Xuan melirik mereka dan menutup matanya. Terakhir kali dia menghabiskan sehari di air terjun Liu Jin, kali ini butuh setidaknya beberapa hari. Jatuh juga pergi ke menara ilusi, tetapi sayangnya kemampuannya untuk memecahkan ilusi tidak kuat, nyaris tidak melewati lantai 3, tetapi juga mendapat banyak harta surga dan bumi, dan kemudian mulai berlatih. Waktu berlalu, sudah 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan bersikeras memadamkan tubuh emas tertinggi di air terjun Liu Jin. Fisiknya yang menyimpang juga merupakan kerumunan orang. 3 hari, hari ketiga, dia telah bersikeras selama 3 hari. Mengerikan, aku hanya bisa menahannya selama 10 menit di 70 meter. Dia telah bersikeras selama 3 hari. Ayolah, datanglah banyak saudara ke dalam pintu. Semuanya harus ditanyakan tentang masalah konstitusional. Lihat, dia tampaknya tidak terluka lagi. Tubuh emas tertingginya tidak dapat melukainya bahkan untuk emas setinggi 60 meter. Dalam diskusi kelompok murid di luar, Ye Xuan akhirnya perlahan membuka matanya. 60 meter tidak berguna bagiku. Aliran air terjun Liu Jin tidak cukup. Hanya diperlukan 50 meter. Ye Xuan berpikir dalam benaknya, dan segera meninggalkan peron. 50 meter, itu sesuai dengan tengah ketujuh tertinggi. Dengan wilayahnya saat ini, diperkirakan dia akan dilarikan ke bawah. Sudah waktunya untuk mencoba menara Fata Morgana. Ye Xuan berpakaian. Pada hari ke-6 tertingginya, dia melewati lantai 4 menara Fata Morgana. Sekarang dia telah menerobos ke tengah ke-6 tertinggi, dan dengan penempaan tubuh emas tertinggi, tidak masalah untuk bergegas ke lantai 6. Namun, jika Anda dapat melewati bea cukai, Anda masih harus melihat sedikit keberuntungan. Jika Anda bisa melewatinya, maka dia bisa memasuki pintu bagian dalam. Ada beberapa murid bagian dalam di sini di air terjun Liu Jin. Ketika saya melihat Ye Xuan, saya juga naik. Ye Xuan mengerti apa yang ingin mereka tanyakan, tetapi mereka samar-samar lewat. Sebenarnya, dia punya cara untuk menghasilkan banyak uang, yaitu menjual darah. Dia punya darah dewa kehidupan, dan luka 7 tertinggi hampir sama panjangnya dengan 1 atau 2 botol darah yang bisa disembuhkan. Namun, metode penjualan darah tidak diasuransikan. Jika diketahui oleh orang lain, apa yang harus saya lakukan jika saya dipenjara dan terus berdarah? Kalau-kalau, untuk berjaga-jaga, metode ini masih terlupakan. Setelah meninggalkan air terjun Liu Jin, Ye Xuan kembali ke menara Fata Morgana. Setelah beberapa hari,
dia sesekali datang ke menara Fata Morgana, tetapi juga membiarkannya melewati lantai 4. Saat ini, masih banyak orang di bawah menara ilusi. Tidak hanya itu, tetapi saudara laki-laki kera-kera tingkat tinggi hanya berada di lantai 6 menara ilusi, tetapi ilusi hari itu berbeda dari sebelumnya. Tuan muda, Anda datang. Jatuhnya melayang menjauh dari kejauhan. Baiklah, mulailah menantang lantai kelima. Ye Xuan mengangguk. Hei, jika Tuan muda melewati menara ilusi, maka dia bisa memasuki pintu bagian dalam. Aku tidak tahu kapan aku bisa masuk. Takut apa? Setelah beberapa saat, aku akan pergi untuk mendapatkan beberapa harta untukmu, dan kamu akan dapat meningkat dengan cepat. Ye Xuan membelai kepala yang jatuh, dan kemudian dia pergi ke menara ilusi. Hei, apakah adik laki-laki? Pada hari yang sama, dia menerima murid Ye Xuan dari 6 puncak tertinggi, dan berkata dengan aneh. Kakak senior, saya ingin menantang menara fantasi, kata Ye Xuan langsung. Baiklah, tetapi kamu tahu aturannya, kamu tidak dapat mengambil hadiah dari 4 lapisan pertama. Murid luar itu mengingatkan. Mengerti. Ye Xuan mengangguk, kali ini, dia menatap lantai 5 dan 6. Lantai 5 menara Meraj diberi hadiah 10.000 dan tertinggi senior, dan hadiah lantai 6 adalah dan emas tertinggi, yang dapat meningkatkan tubuh emas tertinggi secara signifikan. Jika Ye Xuan ditelan secara khusus, benar-benar dapat meningkatkan banyak perbaikan, dan bahkan menerobos ke 6 puncak tertinggi. Namun, menara visi perlu memulai dari lantai pertama setiap saat, jadi Ye Xuan sama saja. Lapisan pertama, lulus. Lapisan kedua, lulus. Lapisan ketiga, lulus. Di 3 lantai pertama, Ye Xuan hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik untuk lulus, dan di lantai 4 menara Meraj, Ye Xuan hanya membutuhkan waktu setengah menit untuk menemukan pangkalan. Guru, lapisan berikutnya adalah lantai 5 menara Meraj. Kamu harus lebih memperhatikan. Ini jauh lebih berbahaya daripada lapisan keempat. Murid asing itu mengingatkan. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Di lantai 4, hanya ada satu binatang suci tingkat 7. Dia memperkirakan akan ada banyak binatang suci tingkat 7 di lantai 5. Namun, pada hari yang sama, dia bukan 6 pertama dari 6 tertinggi, dan sekarang menjadi tengah dari ke-6 tertinggi. Tubuh emas tertinggi mungkin bahkan lebih kuat dari pertengahan September. Apa yang ditakuti? Segera, dia memasuki lantai 5 menara Meraj. Lantai 5 masih berupa padang rumput, dan langitnya biru dan tak berawan. Ye Xuan melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di atas sebuah batu besar. Tidak ada, hati Ye Xuan sangat aneh. Dia menyapunya dengan mata yang tajam dan menemukan bahwa ada beberapa angin di sekitarnya. Ini, roh angin. Dia mengernyit. Feng Ling adalah sejenis binatang aneh. Ada juga seekor anak api di ruang melahapnya. Pada saat itu, dia menangkap roh api dan ingin memberi Song sebuah hukum, tetapi dia tidak berharap hukum Song akan digunakan sama sekali, jadi dia menyimpannya. Namun, roh api, roh bumi, dan binatang eksotis lainnya tidak ada gunanya di tingkat tertinggi. Bagaimanapun, era kebenaran telah lama berlalu. Namun, roh-roh angin ini muncul di lantai 5, tentu saja tidak sederhana. Pada saat ini, roh angin tiba-tiba menyapu Ye Xuan, kecepatannya sangat cepat. Serangan bila angin yang bagus dan ganas sudah cukup untuk memotong lengan 7 perampok biasa. Ye Xuan terkejut dan bergegas kembali dan menyerang pada saat yang sama. Pedang bayangan bunga, berteriak, mantra pedang melewati roh angin ini. Ye Xuan terkejut. Dia tidak menyangka serangan biasa tidak berguna bagi angin. Namun, dia tidak percaya pada kejahatan, dan mengangkat tangannya serta mengeluarkan beberapa pedang, tetapi dia masih mengenakan masa lalu. Kamu harus menggunakan metode telapak tangan atau tinju. Ye Xuan berkedip. Metode tinju dan metode telapak tangan memiliki jangkauan serangan yang luas, tetapi memungkinkan untuk langsung membunuh roh angin. Namun, Ye Xuan tidak memiliki tinju dan telapak tangannya, jadi itu bukan hal yang baik. Angin ini sangat cepat, dan ada 2 di sekitar, bahkan jika mata wawasan tidak dapat melihat kelemahan mereka. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk sementara menghindari tepi. Untungnya, kecepatanku sangat cepat, ada 7 kali kemajuan tangkas, dan kecepatan meningkat 70%. Roh ini tidak dapat mengejarku. Ye Xuan berbalik dan berlari. Roh angin ini tidak dapat dia tangani, ingin melewati bea cukai, maka kamu harus menemukan pangkalan susunan sihir.
Dia mulai berlari liar, diikuti oleh beberapa roh angin, tetapi dia tidak dapat mengejar kecepatannya. Ketemu, dan menyamar sebagai batu. Dengan mata wawasan, dia menemukan pangkalan itu dalam waktu kurang dari setengah menit. Saat ini, dia adalah pedang dan menghancurkan pangkalan itu. Ketika pangkalan itu hancur, ilusi itu akan menghilang, tetapi kali ini tidak. Susunan sihir itu masih ada di sana, aku tidak memiliki bea cukai, yang berarti ini bukan satu-satunya pangkalan. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Pangkalan itu bukan untuk mengatakan bahwa hanya ada satu. Raungan, seekor binatang suci tertinggi yang ganas bergegas menuju Yesuan, tetapi Yesuan tahu bahwa itu hanya ilusi, jadi mereka memilih untuk mengabaikannya. Dia mulai menjadi liar, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik dia menemukan pangkalan batu yang disamarkan, tetapi susunan ajaib itu masih belum pecah. Akhirnya, setelah dia menghancurkan 4 pangkalan, dia akhirnya menghancurkan ilusi itu. Selamat kepada adik laki-laki karena telah menghancurkan kesuksesan. Yesuan dipindahkan ke pintu masuk Menara Meraj, dan murid asing itu tersenyum dan berkumpul. Lanjutkan ke lantai 6, Yesuan berkata langsung. Bagus. Murid asing itu segera memfilmkan, tetapi dia sekarang berada di paha bau Yesuan, meskipun wilayahnya bahkan lebih tinggi dari Yesuan. Namun, sebelum ini, Yesuan harus pergi ke aula pelatihan terlebih dahulu, dan memimpin hadiah dari lapisan kelima, yaitu 10.000 dan tertinggi senior. Menara ilusi dapat ditantang sekali sehari, sisanya baik-baik saja, dan hari berikutnya Anda harus menantang lagi. Yesuan pergi ke 10.000 dan tertinggi senior, dan kemudian langsung menelannya, dan memurnikannya menjadi banyak. Di lantai 6 Menara Meraj, masih ada orang yang menantang, yaitu, Saudara Tinggi. Adik laki-laki, lantai 6 Menara Meraj, tidak memiliki batas waktu, tetapi sangat berbahaya. Jika kamu tidak dapat terus mengingat dan berteriak, aku akan mengirimmu keluar. Murid asing itu mengingatkan. Bagus, Yesuan mengangguk. Tuan muda bersorak, selama kamu telah melewati ini, maka kamu adalah murid dalam kuil. Pembakaran, jatuh di belakang dan melambaikan tangan kecil berkata. Ketika ini dikatakan, itu segera menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, dan mereka semua fokus pada lantai 6, tetapi tidak menemukan bahwa Yesuan melewati lantai 5. Ya Tuhan, lantai 5 dari ke-6 tertinggi melewati lantai 5. Bagaimana ini mungkin? Di mana anak ini keluar? Saudara SMA juga melewati lantai 5 beberapa hari yang lalu. Aku mengenalinya, dia adalah orang gila yang menyembuhkan diri sendiri, dan itu 3 hari di 60 meter air terjun Liujin. Jika orang-orang di tengah ke-6 tertinggi melewati lantai 6, itu akan memecahkan rekor kuil pembakaran. Saya ingat bahwa pemegang rekor adalah 6 puncak tertinggi. Jika dia memasuki pintu bagian dalam, dia akan diterima sebagai murid oleh seorang tetua. Itu mungkin tidak terjadi. Sekarang adalah periode yang sangat istimewa. Saya mendengar bahwa ada beberapa istana yang indah di pintu bagian dalam. Tidak mudah untuk memasuki pintu bagian dalam. Orang-orang di bawah berbisik. Pada saat ini, Yesuan telah memasuki Menara Ilusi. Setelah beberapa saat, lantai 6 Menara Meraj, ada proyeksi lain, dan perhatian semua orang tertarik pada proyeksi baru ini. Siapa yang akan melewati bea cukai terlebih dahulu? Nah, lapisan ke-6 ini sebenarnya adalah ilusi dari Saudara Tinggi hari ini. Yesuan, yang memasuki lantai 6 Menara Meraj, agak aneh. Ilusi Saudara tingkat tinggi hari itu adalah neraka magma, dikelilingi oleh sejumlah besar api. Namun, ketika Yesuan melihat proyeksi itu, matanya tidak bisa membedakan mana yang benar atau tidak. Level ini, tidak ada batasan waktu. Yesuan berpikir dalam benaknya. Meskipun dia berkata begitu, dia segera menyapunya dengan mata yang tajam. Saat ini, dia berdiri di atas pilar lebih dari 10 meter. Di bawah kakinya, ada magma panas. Di magma itu, ada binatang buas tertinggi yang keluar dari waktu ke waktu. Ada juga berbagai burung dan binatang buas terbang di langit, bahkan Yesuan. Aku merasakan suhu tinggi yang panas. Magma ini sebenarnya nyata, tetapi beberapa tempat hanyalah ilusi. Hanya beberapa kolam magma, tetapi makhluk magma di bawahnya benar-benar palsu. Yesuan mengedipkan matanya dan pertama-tama menyelidikinya. Makhluk-makhluk dalam ilusi ini sudah menjadi monster tua yang telah hidup lama. Mereka semua ditangkap oleh para penguasa kuil pembakaran. Mereka juga memahami misi mereka, yaitu menyerang ilusi dan pasukan.
Namun, Ye Xuan telah melihat ilusi itu. Dia melompat langsung dari pilar batu dan langsung melewati binatang suci tertinggi. Makhluk-makhluk dalam ilusi ini sebanding dengan 7 puncak tertinggi, tetapi binatang suci tertinggi ini tidak berbentuk kecepatan, tetapi hanya kuat secara fisik. Ye Xuan tidak dapat melukai mereka, tetapi mereka tidak dapat menangkap Ye Xuan. Ye Xuan menggunakan kecepatan orang untuk memulai jalan cepat, dan dengan mata wawasan dan mata persepsi, dia dengan cepat menemukan pangkalan. Dalam 1 menit, susunan ajaib ini rusak. Melalui bea cukai, melihat pemandangan ilusi di sekitarnya menghilang, alis Ye Xuan juga terangkat, dan saat ini dia dikelilingi oleh dunia putih. Sejak bea cukai, mengapa mereka tidak dikirim? Ye Xuan tidak bisa mengerti. Saat ini, tiba-tiba serangan mental yang kuat menyerang, Ye Xuan menuju makanan, saat berikutnya adalah mata putih, dan pingsan. Meskipun sistem fagositosis kebal dan mempesona, tetapi tidak kebal terhadap serangan mental, ia akan tetap menjadi ilusi. Kaohsiung itu telah terperangkap dalam rahasia selama 1 jam. Hanya butuh 1 menit untuk memecahkan ilusi itu. Itu adalah benih yang bagus, tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke pintu batinku. Di sudut menara Fata Morgana, seorang tetua pintu batin bergumam, kuil yang terbakar dan istana Yinyin telah bertempur selama 100 tahun. Para murid dari kedua sekte telah melihat kekuatan yang bermusuhan, yaitu, mereka telah membuat pertarungan besar dan mereka memiliki hidup dan mati. Beberapa waktu lalu, ada beberapa pengkhianat di gerbang batin kuil yang terbakar, yang menyebabkan hilangnya kuil yang terbakar. Oleh karena itu, tidak semudah itu untuk memasuki pintu batin sekarang. Itu harus menjalani ujian gelap yang ketat. Ketika Ye Xuan bangun, dia menemukan bahwa sekelilingnya telah berubah. Dia bahkan kembali ke Lianyuncheng di Cina Timur. Apa yang terjadi? Ye Xuan agak aneh. Tepat saat dia bangun, tiba-tiba seseorang mendorong pintu. Itu adalah Liu. Ketika dia menginjak usia 14 tahun, Liu lebih kecil darinya, tetapi setelah bertahun-tahun, dia hampir berusia 24 tahun, dan Liu secara alami berusia 20 tahun. Liu Er adalah pria yang cantik sejak usia muda. Dalam beberapa tahun terakhir, dia ramping dan cantik. Penampilannya tidak lebih buruk dari Song Dianjing dan Guan Yulan. Dia telah berada di Yejia selama bertahun-tahun dan sangat cakap. Dia mendorong pintu dan masuk. Setelah melihat Ye Xuan duduk, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda akhirnya bangun, ada tamu datang." "Tamu? Siapa?" Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Itu adalah utusan istana Yinyin," jawab Liu Er. "Dinasti Yin." Ye Xuan, yang masih merasakan sakit di kepalanya, mendengar kekuatan itu, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba bereaksi. Dia memiliki persepsi mata, dia tidak merasakan orang-orang di sekitarnya. Liu Er di depannya ini, hanya ilusi. "Saya masih dalam fantasi." Ye Xuan melirik sekilas. Dia tiba-tiba bereaksi. Ini seharusnya menjadi fantasi khusus yang diciptakan oleh para tetua rumah terbakar, yang menembus ke dalam dunia batinnya. "Uji, saya mendengar bahwa ada istana jahat yang rusak di pintu bagian dalam. Saya ingin memasuki pintu bagian dalam dan harus diuji." Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian dia mengikuti Liu dan keluar. Ilusi ini sangat nyata, dan Ye Xuan pingsan di masa lalu. Setelah bangun, itu adalah ingatan yang agak membingungkan. Jika itu bukan mata persepsi dan mata wawasan, pikiran bawah sadar setelah Ye Xuan bangun akan benar-benar membuatnya berpikir bahwa dia telah kembali ke Lianyuncheng. Kemudian dia mengikuti punggung Liu, dan kemudian pergi menemui utusan istana kekaisaran. Utusan istana kekaisaran adalah seorang lelaki tua, dan suasananya kuat. Ye Xuan jauh dari perasaan, setidaknya 7 orang suci tertinggi. "Duta besar, Tuan muda akan datang." Liu berkata dengan hormat. Utusan istana Yinyin memandang Ye Xuan dan berkata, "Kota Lianyun, Ye Xuan utama, sekarang kuil yang terbakar dimusnahkan oleh istana Yin saya. Kekuatan di bawah kuil yang terbakar yang asli harus bergabung dengan dinasti Yin saya. Sekarang beri Anda 3 hari bergabunglah dengan saya di istana Yinyin, jika tidak, bahkan Yuncheng akan diratakan oleh istana Yinyin saya." Meskipun suaranya tidak besar, nadanya sangat kuat dan dia tidak membiarkan Ye Xuan menolak. "Aula Cunyang, dimusnahkan oleh istana Yinyin." Ye Xuan bergumam lagi, dan hatinya sangat meremehkan. Semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh para tetua kuil terbakar. Saya khawatir jika dia berjanji untuk bergabung dengan istana Yinyin saat ini, maka penilaian akan segera gagal.
Tidak buruk, utusan istana Yinyin mengangguk. Tanpa diduga, saat berikutnya, Ye Xuan tiba-tiba tertembak. Berteriak, angin bertiup kencang. Duta besar yang jahat itu terkejut dan buru-buru mengambil tembakan dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Aku adalah murid kuil pembakaran, kamu mengatakan apa yang aku lakukan? Untuk mati." Ye Xuan berteriak, "Itu untuk membunuh masa lalu, dia sedang bermain melawan satu sama lain." Pada titik ini, di sudut menara Fata Morgana. Oh, tetua pintu dalam yang mengendalikan ilusi 6 tingkat agak terkejut. Faktanya, saudara sekolah menengah itu juga telah melewati ilusi pertama dari lantai 6 menara Fata Morgana. Saat ini, dia dan Ye Xuan berada di ilusi kedua. Tidak hanya itu, tetapi Gao Xiqiong harus memasuki ilusi kedua melalui ilusi pertama. Tetapi setelah dia pingsan, ingatannya agak membingungkan. Dia benar-benar berpikir bahwa dia telah kembali ke kampung halamannya dan kemudian mendengar kematian kuil pembakaran. Masalahnya, tetapi dia tidak langsung menolaknya, tetapi sedang mempertimbangkannya. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Xuan bahkan lebih baik darinya. Bahkan jika kuil pembakaran sudah mati, Ye Xuan akan mati. Namun, saya harus mengatakan bahwa ilusi ini sangat nyata, dan Ye Xuan benar-benar bermain dengan utusan dinasti Yin. Tentu saja, bermain adalah 17, berani membunuh adalah masalah lain. Tetua pintu dalam yang mengendalikan ilusi, sengaja membiarkan utusan istana kekaisaran membocorkan beberapa kekurangan, dan kemudian ditangkap oleh Ye Xuan. Matilah, Ye Xuan tanpa henti mengeluarkan pedang dan menghancurkan kepala istana yang menyeramkan itu. Putong, kepala itu jatuh ke tanah, dan tubuhnya berdiri diam, berdarah dan sombong. "Tuan muda, Anda dalam bencana besar." Liu Er terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. "Liu Er, beritahu orang lain, kami akan melakukan migrasi keluarga." Ye Xuan berkata kepada Liu Er. Namun, saat berikutnya, kepalanya sekali lagi bengkak dan pingsan. Namun, bukan hanya satu ujian ini. Selanjutnya, dia terbangun beberapa kali dan hampir mengacaukan ingatannya. Untungnya, dengan mata persepsi dan mata wawasan, dia menemukan bahwa itu adalah fantasi. Ada total 5 ujian, dan bahkan satu di antaranya kembali ke Tianshui, tetapi dia lulus ujian dengan mudah. Waktu yang dihabiskan untuk 5 ujian bertambah hingga 3 menit. Ketika Ye Xuan dan Gao Xiqiong melakukan ujian fantasi rahasia, mereka tidak akan diproyeksikan keluar menara ilusi. Tidak hanya itu, para tetua pintu dalam tidak dapat benar-benar melihat ilusi Ye Xuan, dia hanya dapat menilai menurut bahasa dan perilaku Ye Xuan. "Tuan muda, mengapa Anda tidak keluar?" Suara jatuh terdengar di benak Ye Xuan. "Baiklah, saya telah lulus ujian rahasia." Ye Xuan menjawab, "Mata wawasan, mata persepsi, dan kejatuhan, tidak ada satu faktor pun yang akan membuatnya tenggelam dalam ilusi." Ye Xuan, yang telah melewati 5 ujian rahasia, belum dipindahkan ke Menara Meraj. "Anak muda, kamu telah lulus ujian, kamu dapat pergi ke pintu bagian dalam hari ini." Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar di telinga Ye Xuan. "Terima kasih atas para pendahulumu." Ye Xuan mengepalkan tinjunya di depan kalajengking putih. Saat berikutnya, dia muncul di pintu masuk menara ilusi. Kemudian dia mendengar sekelompok sorakan. "Lewat, dia lulus, bagaimana ini mungkin? Sungguh luar biasa." Kakak-kakak SMA itu berada di tengah-tengah ujian tengah semester ke-7. Mereka tidak berhasil berkali-kali, dan anak ini hanya datang 2 kali, dan dia lulus. "Apa anak ini? Dia adalah saudara di masa depan, apakah kamu ingin mati?" Tidak dapat dipercaya, abad pertengahan ke-6 tertinggi benar-benar melewati menara ilusi dan memasuki pintu bagian dalam. Ini adalah rekor yang memecahkan kuilku yang terbakar. Sekelompok orang berada di bawah, menatap Ye Xuan dengan tidak percaya. "Tuan muda, apakah Anda lulus?" "Jatuh melompati. Lewat," kata Ye Xuan sambil tersenyum. Lantai 5 Menara Meraj menghadiahkan 10.000 dan tertinggi senior, hadiah lantai 6 adalah dan emas tertinggi, dan hadiah tingkat kelima telah diterimanya, jadi hanya 1 jindan tertinggi yang tersisa. Namun, selama dia secara khusus menelan tubuh emas tertinggi ini, itu tidak buruk bahkan jika dia tidak dapat mencapai titik perampokan. "Ye Xiqiong, selamat." Para murid luar itu berlari dan berkata dengan kepalan tangan. Meskipun ada banyak dari mereka yang merupakan yang terbaik dari 6 puncak, dan bahkan 7 tertinggi suci, mereka masih hanya murid luar,
dan Yesuan, saya khawatir saya akan dapat melapor ke pintu dalam besok. Yesuan berterima kasih padanya. Namun, saat ini, ada sosok lain di pintu masuk menara ilusi. Yesuan berbalik dan menatap saudara laki-laki tinggi itu. Pada titik ini, saudara laki-laki sekolah menengah ini pucat, tetapi mulutnya penuh dengan senyum. Tampaknya dia juga telah lulus ujian. Ah, saudara, selamat. Sekelompok orang di depan Yesuan segera berbalik dan berlari ke saudara SMA itu. Namun, saudara berpangkat tinggi itu tidak memperhatikannya. Dia berjalan langsung ke Yesuan dan berkata, "Apakah kamu lulus ujian sebelum aku?" Itu baru saja terjadi. Yesuan rendah hati. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam melihat ekspresi saudara tinggi ini, tetapi setelah mendengarkan yang terakhir, dia menepuk bahunya dan berkata, "Adik laki-laki itu benar-benar kuat. Tetapi 6 tertinggi benar-benar lulus menara ilusi dan para tetua pintu dalam ujian, kagumi." Beberapa orang, setelah mendengar faktanya, cenderung mengungkapkan penghinaan terhadap Yesuan, tetapi saudara berpangkat tinggi ini tidak memiliki emosi seperti ini, dan tidak mengherankan bahwa dia dapat melewati lantai 6 menara Miraj. "Monyet besar, tuan mudaku sudah lebih baik darimu." Ekspresi puas diri. "Haha." Gao Sikyong tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Namaku Gao Siung. Karena adik laki-laki itu telah melewati menara Miraj, kita akan pergi ke pintu dalam untuk melaporkannya sekarang." Bagus. Yesuan juga setuju. Saat ini, mereka bekerja sama dan kemudian menuju ke pintu dalam aula pembakaran. Ada puluhan ribu murid di luar kuil, tetapi murid dalam bahkan tidak 1000. Namun, selain mereka yang memenuhi syarat, pintu dalam pada dasarnya adalah yang tertinggi 7 peran, dan kekuatannya sangat kuat. Karena murid luar tidak dapat memasuki pintu dalam, mereka hanya bisa menunggu di luar. Yesuan dan Gao Siung memasuki pintu bagian dalam dan langsung menuju laporan. "Kalian berdua, masih ada misi laporan yang belum dilakukan. Kalian berangkat hari ini, pergi ke kota utama kota bintang yang hancur untuk melapor." Seorang murid dalam berkata kepada Yesuan dan Gao Siung. "Misi pelaporan." Yesuan mengernyit dan melihat ke Gao Siung. Kota bintang yang hancur itu, sekitar 1 hari jauhnya dari kuil terbakar, 2 hari bolak-balik. Namun, mereka belum pernah mendengar laporan. "Aku pasti sudah mendengarnya. Baru-baru ini, ada pengkhianat di gerbang bagian dalam istana Yinyin, jadi laporan ini telah ditambahkan." "Tentu saja, kalian berdua akan dapat pergi besok," kata murid dalam. "Oh." Yesuan mengambil surat laporan dan menerimanya di ruang menelan. Kemudian mereka meninggalkan pintu bagian dalam. "Kakak yang lebih tinggi, apakah kamu akan pergi hari ini atau besok?" Yesuan bertanya. "Aku sedikit lelah hari ini, aku akan besok," jawab Gao Siung. Yesuan berhenti sejenak dan berkata, "Kalau begitu aku akan berangkat dulu, dan saudara-saudara SMA yang mengurusnya. Ini hanya tugas pelaporan, jadi tidak perlu bertindak bersama." Yesuan memperkirakan bahwa misi pelaporan ini mungkin untuk mengumpulkan tanda identitas untuk istana Yinyin. Setelah selesai, dia langsung pergi dan jatuh. Tentu saja, sebelum pergi, dia pergi ke auditorium untuk menerima naga emas tertinggi yang berharga. Jindan tertinggi, semua murid dari pintu luar didambakan, kali ini di telapak tangan Yesuan. "Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah puncak dari 6 perampok." Salah satu dan emas tertinggi ini secara langsung membuat Yesuan menerobos, tetapi belum mencapai titik di mana dia bisa pergi ke 7 perampokan berat. "Tuan muda, aku harus pergi." Pada saat ini, Jatuh tiba-tiba berkata, "Baiklah, mari kita pergi bersama." Yesuan mengangguk tanpa suara. Saat ini, mereka berdua langsung meninggalkan aula pembakaran. Kota bintang yang rusak tidak jauh dari kuil pembakaran, jadi umumnya bukan pembunuhan istana Yinyin. Namun, mereka salah. Kurang dari setengah hari setelah mereka meninggalkan aula pembakaran, ada 2 orang yang melangkah ke dalam jangkauan penginderaan Yesuan. Suasana yang kuat dan kuat, 27 tertinggi lebih awal. Yesuan mengernyit. Berikut adalah ruang lingkup kuil pembakaran. Seharusnya tidak begitu mudah untuk bertemu dengan orang-orang dari istana Yinyin, jadi Yesuan menebak bahwa mereka adalah kuil matahari terbakar. Pada saat yang sama, Yesuan juga mengharapkan mereka menjadi orang-orang dari kuil pembakaran. Tentu saja, jika itu adalah istana Yinyin, itu juga ditolak. Pada hari-hari awal dari 27 tertinggi, dia masih bisa mengatasinya. Lagi pula,
dia sudah berhasil menembusnya. Hati-hati, ada 2 Supreme Seven di awal. Ye Xuan cepat-cepat mengingatkan untuk jatuh. Sungguh, hanya saja di hari-hari awal Supreme Seven, aku tidak takut. Jatuh ke dalam penampilan yang agresif, melambaikan bubuk mesiu kecil. Guru, tolong tunggu. Tiba-tiba sebuah suara datang dari jauh. Ye Xuan dan tubuh jatuh ke dalam bentuk, berbalik dan melihat. Aku melihat seorang pemuda berkulit putih membungkuk, jas putih, Xing Yi. Halo, ada sesuatu. Ye Xuan menyipitkan mata. Guru, kami juga murid kuil pembakaran. Pemuda berkepala putih yang memimpin tiba-tiba mengeluarkan token identitas. Itu memang murid Batiniah. Oh, apakah ada sesuatu untuk saudara-saudara? Ye Xuan menyipitkan mata. Tidak ada, baru saja mendengar bahwa kamu akan menghancurkan kota bintang untuk melakukan tugas pelaporan. Sama seperti kita harus menghancurkan kota bintang, mengapa tidak pergi bersamamu? Pemuda berkulit putih tertawa. Wen Yan, Ye Xuan juga membangunkan dirinya sendiri. Hanya untuk menghancurkan kota bintang, apakah Anda harus pergi bersama rekan-rekan Anda? Tidak, kami masih bermaksud untuk beristirahat di sepanjang jalan, harap tunggu saudara-saudara. Ye Xuan langsung dengan jatuh kembali ke samping, memberi 2 orang jalan keluar. Pemuda kulit putih dan orang lain saling memandang dan tiba-tiba melontarkan pembunuhan. Bunuh. Dengan suara yang terdengar tinggi, para pemuda berpakaian putih langsung mengeluarkan senjata, dan kemudian menyerang Ye Xuan dan jatuh. Benar saja, kedua orang ini bodoh. Ayo jatuh, bunuh mereka. Suara Ye Xuan terngiang di benak yang jatuh. Kedua orang ini seharusnya menjadi mata-mata istana Yinyin yang bersembunyi di kuil terbakar. Mereka mengandalkan orang-orang yang memburu kuil terbakar, dan kemudian menggunakan token identitas untuk memberikan orang-orang istana Yinyin pertukaran untuk sumber daya kultivasi. Oh, saya tahu bahwa keduanya bukan orang baik, Tuan Muda, dan yang lainnya diserahkan kepada saya. Jatuhnya wanita kecil yang kejam ini, karena kurangnya perlawanan, itu juga gatal, dan sekarang hanya menjadi lawan. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga memicu perang. Jika 2 sekte suci dari 7 tertinggi terbunuh, maka kultivasinya dapat disempurnakan lebih lanjut. Kedua orang ini juga telah mendengar tentang tubuh emas tertinggi Ye Xuan, jadi mereka memusatkan perhatian pada Ye Xuan. Meskipun agak tidak adil untuk mengatakan bahwa 2 lawan 1 agak tidak adil, ini adalah kenyataan. Namun, kedua pria itu kemudian tahu bahwa mereka salah dan mereka salah. Kalian, berani mengepung Tuan Muda, temukan kematian. Jatuh meraung dan berteriak, membunuh masa lalu dengan murid Xing Yi, 6,5 cakar, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi kedua orang ini. Murid Xing Yi juga memahami keanehan jatuh, dan segera berbalik dan jatuh ke masa lalu. Jangan pegang tanganmu, cepat perbaiki, kata Ye Xuan dalam hati. Oke, jatuh seharusnya menjadi kalimat. Saat berikutnya, Ye Xuan melihat kilatan putih melewati murid Xing Yi. Apakah ini trik lagi? Ye Xuan terkejut. Terakhir kali, trik ini digunakan untuk membunuh lelaki tua istana Yinyin. Semakin banyak lawan yang terbunuh di level 2, kualifikasi ini tidak menjadi masalah untuk memasuki pintu bagian dalam. Oh, lelah. Trik ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Beberapa orang berkata tanpa daya. Sekali sehari, ini juga sangat tidak normal. Ye Xuan menelan ludah. Tentu saja, hal yang paling aneh adalah pemuda kulit putih, rekannya benar-benar dibunuh oleh 2 alam rendah, dan Ye Xuan tidak bisa menang dalam waktu singkat, dia sudah mati. Guru, tunggu, aku di sini untuk memujimu. Pemuda kulit putih itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa memikirkannya. Hanya 1 kali berhadapan, dia membunuh rekannya ketika dia jatuh. Jika lawan yang jatuh hanya dia, maka dia sudah mati. Apa? Ye Xuan dan Luo sama-sama terkejut. Kedua orang ini untuk menguji mereka. Omong kosong, aku sudah lulus ujian. Penekanan Ye Xuan terhadap pembunuhan itu menyala lagi, minum dengan suara rendah. Sungguh, para tetua yang bertanggung jawab atas penyelidikan ada di dekat sini. Ketika pemuda kulit putih itu selesai, dia berkata, "Tetua, tolong." Penampilannya tampak nyata. Ye Xuan juga ragu-ragu. Tuan Muda, apa yang harus saya lakukan sekarang? Faling tiba-tiba menatap Ye Xuan. Baru saat itulah dia membunuh seorang murid dalam, dan jika dia membunuh yang lain, itu tidak akan lebih buruk. Jika pemuda kulit putih mengatakan itu salah,
tetapi jika pemuda kulit putih mengatakan itu benar, maka itu adalah tragedi. Bagaimanapun, mereka benar-benar membunuh para murid untuk menilai murid-murid mereka. Ayo jatuh, tidak peduli apa, bunuh dia. Yesuan membuat keputusan, karena kamu sudah membunuh satu, maka bunuhlah satu lagi. Mata-mata istana Yinyin, bahkan berani bicara omong kosong, mati saja. Yesuan menyesap kalimat panjang dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jatuh dan jatuh dengan cepat bersama Yesuan. Namun pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok melintas dengan cepat. Sangat cepat, Yesuan Hu, yang memiliki mata persepsi, terkejut. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok abu-abu bergegas ke arahnya dan menjaga pemuda kulit putih di belakangnya. Tetua, ketika pemuda berpakaian putih melihatnya, itu segera menunjukkan ekspresi harapan. Sosok abu-abu ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan linen kasar, tetapi kekuatannya sangat kuat hingga meledak. Setidaknya itu adalah 8 perampok. Yesuan dan hati yang jatuh bergetar, dia sudah siap untuk bersembunyi di ruang hewan peliharaan. Pada hari-hari awal 7 perampok, dia bisa menghadapinya, tetapi di depannya, ini adalah 8 perampok, dan dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Li Tao, mati. Pria tua berambut abu-abu itu menoleh dan menatap pemuda kulit putih itu. Tetua, Li Tao dibunuh oleh gadis kecil itu. Pemuda berambut putih itu menunjuk dengan marah. Pria tua berjas abu-abu itu menoleh dan melihatnya. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada tubuh yang jatuh. Dia mampu membunuh 7 perampok di ranah pertengahan abad ke-6. Kualifikasi ini tidak menjadi masalah saat memasuki pintu bagian dalam. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengalihkan perhatiannya ke tubuh Yesuan dan berkata, penilaianmu sudah selesai. Kembalilah ke rumah pembakaran bersamaku. Kalian, alis Yesuan terangkat. Ini berarti bahwa jatuh juga dapat langsung memasuki pintu bagian dalam aula pembakaran. Tetua, dia membunuh Li Tao. Teriak pemuda berkulit putih itu. Jatuh membunuh dan membunuh murid Xing Yi, dan bahkan dia hampir dibunuh oleh Yesuan dan jatuh. Bagaimana kebencian ini tidak bisa dilaporkan? Aku tahu, tetapi ini salahku. Setelah kembali, aku secara alami akan melaporkannya. Ketika pria tua berjas abu-abu itu selesai, dia berbalik dan pergi. Tapi, pemuda berkulit putih itu masih ingin mengatakan, tetapi itu juga ditoleransi. Dia melotot ke arah Yesuan dan jatuh ke samping. Dia hendak menutup tubuh Li Tao dan mengikutinya. Jika orang ini ingin membunuh kita, itu mudah. Tampaknya ini memang penilaian rumah terbakar. Tugas pelaporan hanyalah orang buta. Yesuan berpikir dalam hatinya. Siapapun yang membuat mereka begitu miskin, hei, cincin Qiang Kun diambil. Batuk, sekarang kamu bisa memasuki pintu bagian dalam, itu tidak buruk. Yesuan tertawa 2 kali. Awalnya, tugas laporan ini hanya dilakukan olehnya sendiri. Jatuh hanya diikuti, tetapi dia tidak berharap untuk membunuh murid Xing Yi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemuda kulit putih dan para tetua kuil terbakar. Pemuda kulit putih dan murid Xing Yi berpura-pura menjadi dinasti Yin. Mereka ingin membunuh Yesuan dan jatuh. Ini juga ujian. Lagi pula, jika Yesuan adalah istana yang menyeramkan, maka itu akan menunjukkan identitas, tetapi sayangnya, Suan tidak. Segera, Yesuan dan Luo berada di belakang lelaki tua berjas abu-abu dan kembali ke aula pembakaran. Kalian berdua ikuti aku secara pribadi membawamu untuk menyelesaikan pendaftaran pintu bagian dalam. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata kepada Yesuan. Ya, Yesuan mengangguk dan mengikuti. Sepanjang jalan, dia juga merasakan kecemburuan para murid bagian dalam, dan bisikan para murid bagian dalam ini semuanya ada di telinga Yesuan. Tetua Han, kekuatan semua tetua di aula pembakaran dapat diperingkat dalam 10 besar. Mata Yesuan berbinar. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tiba-tiba teringat suara Tetua Han, yang pernah mendengarnya sebelumnya di Menara Meraj. Tetua Han yang asli adalah orang yang membiarkannya pergi ke pintu bagian dalam setelah dia menyelesaikan ujian. Segera, Tetua Han secara pribadi mendaftarkan Yesuan dan Luo. Mulai sekarang, Yesuan dan Luo Dian adalah murid dalam kuil pembakaran. Namun, saat ini, kalian berdua, kualifikasinya sangat bagus. Apakah kalian tertarik untuk kalah dari pintuku? Setelah pendaftaran selesai, Tetua Han tiba-tiba berbalik dan bertanya. Ketika kata-kata itu keluar, semua murid di sekitar terkejut. Ketika murid luar memasuki pintu dalam,
jika kualifikasinya bagus, maka para tetua akan menerimanya. Namun, para tetua di aula dalam rumah pembakaran kuat dan lemah. Tetua Korea ini tidak diragukan lagi adalah seorang master dan kalah di bawah pintunya. Kemudian, masa depan berlayar mulus setelah Yesuan dan Luoyi mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tuan muda, apakah Anda ingin magang? Tanya dalam hati. Ini tampaknya sesederhana kuil imajiner. Menemukan seorang guru yang kuat juga bagus. Yesuan menjawab sebuah kalimat dalam hatinya, lalu dia mengepalkan tinjunya, orang-orang Yesuan, lihatlah guru. Jatuh adalah pertama kalinya belajar dari guru, dan juga belajar bagaimana memandang Yesuan. Bagus sekali, Anda adalah murid ke-7 dan ke-8 di bawah pintu saya, dan ada 6 sebelum Anda. Tetua Han tersenyum dan mengangguk. Kekuatan saya di Hanming tidak berada di peringkat teratas di kuil pembakaran, tetapi saya ahli dalam trik-trik istana Yin. Kalian berdua dapat beribadah di bawah pintu saya. Anda juga dapat mempelajarinya. 2. Mahir dalam istana genital. Mendengar ini, Yesuan juga agak aneh, tetapi dia mengingat cara para tetua selatan, tetapi juga tenang. Tetua Korea ini adalah seorang ahli. Serangan mental dapat langsung membuat Yesuan pingsan di masa lalu, dan dia akan dibantai. Dia juga memiliki cara untuk membingungkan ingatan. Namun, Yesuan tidak tertarik pada ilusi dan serangan mental. Bagaimanapun, dia sudah memiliki mata larangan dan mata pembakaran. Para tetua yang lebih tua dapat membingungkannya sebelumnya karena penindasan alam. Jika Yesuan memulai dengan 4 peran tertinggi, matanya pada larangan akan memungkinkan orang lain untuk hidup dalam ilusi dan tidak pernah bangun. Mata yang terbakar pasti akan membuat orang lain merasakan gangguan mental. Namun, ini adalah guru yang baik untuk musim gugur. Kekuatan spiritual musim gugur secara inheren lebih tinggi daripada ras lain. Jika Anda mempelajari ilusi, serangan mental, kekuatannya akan langsung naik, dan itu dapat meningkatkan pesona. Baiklah, karena kalian berdua telah masuk di bawah pintuku, hal-hal ini akan diperlakukan sebagai pertemuan kalian. Tetua Han tiba-tiba mengeluarkan 2 botol giok dari cincin Qiankun. Yesuan dan Luoyu masing-masing mengambil botol giok, membukanya dan tiba-tiba pecah. Supreme Jindan, apakah masih 5? Yesuan takut. Dia berhasil melewati lantai 6 menara Mirage sebelum dia mendapatkan golden dan tertinggi. Namun, kali ini para tetua Korea menembak 10 Jindan tertinggi, dan para master benar-benar kaya. Alam gadis kecil itu terlalu rendah, dan itu akan dipromosikan dengan cepat, atau bahkan buluku tidak akan belajar. Han Elder melihat pendaratan dan berkata, "Hei, Master, aku tidak akan mengecewakanmu." Jatuh tidak mengganggu, langsung menerima 5 golden dan tertinggi. Tidak hanya itu, Yesuan juga dengan cepat menerima ruang melahap. Dengan 5 golden dan tertinggi ini, dia pasti bisa merampok, dan tingkat keberhasilan perampokan itu pasti 100%. Pertama-tama, kalian harus memurnikan naga emas. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jika kalian memiliki masalah, datanglah kepadaku. Ketika para tetua Han selesai, mereka segera pergi. Yesuan dan Luolan juga pergi dengan tatapan iri dari para murid di sekitarnya dan berjalan menuju kediaman yang baru dialokasikan. Tuan muda, saya akan memurnikan Jindan tertinggi. Setelah kembali ke kediaman, pendaratan langsung ditutup ke pintu. Jindan tertinggi, seperti dan yang berlumuran darah, dapat sangat meningkatkan Jindan tertinggi, dan pada saat yang sama dapat meningkatkan kultivasi. Bahkan jika itu adalah 7 perampok, itu akan sangat menarik perhatian, dan ketika jatuh, itu akan mendapatkan 5. Alamnya baru berada di pertengahan tahun ke-6. Jika darah digunakan untuk memurnikan ke-5 naga emas, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke-7. Yesuan tidak ingin membiarkan kejatuhannya berakhir, dan buru-buru menelan 5 Jindan tertinggi. Jindan tertinggi, tiba-tiba meningkat pesat. Hei, tuan rumah telah mencapai permintaan perampokan. Persentase keberhasilan perampokan saat ini adalah 100%. Apakah itu perampokan? Sistem yang telah lama hilang itu mendorong suara. Ya, Yesuan langsung menjawab. Karena persentase keberhasilan perampokan adalah 100%, wajar saja jika perampokan langsung dilakukan. Saat ini, langit di atas halaman mulai memadatkan guntur, kekuatan perampokan suci itu kuat, dan banyak orang telah tewas karenanya, belum lagi perampokan suci 7 kali lipat. Namun,
Tubuh emas tertinggi Yesuan sebanding dengan ketujuh tertinggi biasa di tengah. Dan setelah pemurnian khusus dari 5 jin dan tertinggi, itu bahkan lebih kuat, dan perampokan tertinggi 7 kuat bukanlah apa-apa. Segera, petir tertinggi dihancurkan. 1, 2, 3. Perampokan tertinggi 7 arah itu sekaligus, dan Yesuan berdiri dengan tenang di halaman, bahkan tidak mengernyitkan alisnya. Oh, keberhasilan perampokan, 7 kerajaan tertinggi saat ini, mulai membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Setelah melewati jalan guntur ke-7, Yesuan akhirnya berhasil menembus 7 tertinggi. Akhirnya aku berhasil menembus 7 perampok, dan sekarang aku menjadi yang tertinggi tingkat tinggi. Keyakinan Yesuan sangat besar. Sekarang dia bisa pergi ke air terjun Liu Jin untuk memadamkan tubuh tertingginya. Di tengah ke-6 tertinggi, dia bisa menantang 60 meter. Sekarang dia telah berhasil menembus ke awal 7 tertinggi. Tidak masalah untuk berlari ke 40 meter. Setelah berbicara dengan air terjun, Yesuan langsung pergi ke air terjun Liu Jin. Air terjun Liu Jin masih sama, tenang dan tak tertandingi, tidak banyak suara kecuali suara air terjun. Namun, ketika Yesuan muncul, itu langsung menarik perhatian banyak orang. Orang gila itu datang lagi, berapa meter yang akan kamu tantang kali ini? Kudengar dia melewati lantai 6 menara Meraj. Itu harus dilakukan untuk melaporkan tugas. Bagaimana bisa kembali? Apakah sulit untuk menyelesaikan tugas pelaporan? Ini tidak akan terjadi, saudara SMA baru saja mulai. Yesuan mengabaikan suara-suara ini dan terjun langsung ke air terjun Liu Jin. Kali ini, tingginya 50 meter. Ternyata 50 meter, dan itu benar-benar orang gila. Setelah semua orang melihatnya, itu juga warna yang samar. Tetapi saat berikutnya, mereka semua terkejut. 50 meter sesuai dengan tengah ke-7 tertinggi. Setelah Yesuan naik, aliran air dipercepat oleh metode susunan, bahkan tubuh emas tertinggi Yesuan tidak dapat dipatahkan. Ketika aku berbaring, tubuh emas tertinggiku begitu kuat sehingga telah melintasi 50 meter ini secara langsung. Yesuan terkejut. Saat ini, dia sekali lagi dipetik ke posisi 40 meter. Ya, aku tidak tahu berapa lama itu akan ditempa kali ini. Yesuan mulai menempa tubuh emas tertinggi. Dia memperkirakan bahwa setelah waktu ini, dia mungkin dapat melintasi 8 kali lipat untuk merampoknya. Tentu saja, perampokan harus dicapai di alam, jika tidak, itu tidak akan dapat dirampok. Sekelompok orang di bawah memandang Yesuan, dan sudah mengejutkan untuk memilih 5 tubuh. Namun, kali ini Yesuan menempa tubuh emas tertinggi. Itu tidak semudah itu. Pada hari kelima dia datang ke air terjun Liu Jin, beberapa orang datang. Setelah sekelompok murid di bawah, mereka sedikit terkejut. Bukankah itu saudara Li? Saya mendengar bahwa saya telah keluar dan pergi, sekarang saya kembali. Kakak Li, peringkat pintu dalam bisa masuk ke dalam 100 master teratas. Tahun lalu, dia naik ke 8 besar untuk mengalahkan perampokan, dan memperbaikinya sebagai kemunduran. Sekarang harus dikultivasikan dan dikembalikan. Aku tidak tahu kapan harus merampok. Petik 2. Kudengar adik laki-laki Li Tao sudah meninggal. Apakah ini alasannya? Apa? Li Tao. Orang-orang di bawah berbisik. Namun, diskusi mereka tidak bisa lepas dari telinga Yesuan. Pada saat ini, Yesuan juga membuka matanya. Kakak Li Tao. Dia mengernyit. Li Tao itu adalah murid Xing Yi yang dilemparkan ke pembunuhan kedua dengan tipuan. Aku tidak berharap memiliki saudara dari 7 puncak tertinggi. Dia menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah pemuda kulit putih zaman dulu. Saat itu, pemuda kulit putih itu menunjuk ke arahnya dan berbicara dengan seorang pria di sampingnya. Benar saja, aku datang kepadanya. Kamu, Yesuan. Pria itu berkata kepada Yesuan dari kejauhan. Yesuan terbang keluar dari air terjun Liu Jin dan berkata, tidak buruk. Di mana gadis yang membunuh saudaraku? Saudara Li langsung marah. Kalimat ini membuat orang-orang di sekitarku gemetar. Saudara Li Teng, Li Tao benar-benar mati. Saudaramu tidak sebaik manusia. Jika kamu mati, kamu akan mati. Mengapa? Apakah kamu ingin membalasnya? Yesuan mengeluarkan gaun dan meletakkannya di depan Li Teng. Kamu ingin mati? Li Teng sangat marah. Saudaranya mati, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dan Yesuan masih berani berbicara dengannya dan menemukan kematian. Namun, ketika dia hendak mengambil gambar,
pemuda kulit putih itu tiba-tiba berhenti di depannya. Saudara Li, jangan impulsif, aturan pintu. Pemuda kulit putih itu buru-buru mengingatkan. Apa yang kamu katakan? Li Teng melihat ke pemuda kulit putih itu. Pada saat ini, Li Teng juga tahu bahwa Ye Xuan dan Luo Luo telah memasuki pintu Han Ming yang lebih tua, jadi tidak mungkin untuk membunuh mereka. Jika tidak, Li Teng sudah menembak daun kering. Saat ini, Li Teng, Wang Chengping. Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang menoleh untuk melihat dan menemukan seorang pemuda berkulit hitam dipetik. Li Teng, Wang Chengping, kalian berdua dipilih secara acak untuk tugas itu, dan segera tim dibentuk, dan segera pergi untuk mengumpulkan. Pemuda berkulit hitam itu berkata kepada Li Teng. Sialan, hati Li Teng berteriak, dia tidak berani berada di tempat. Bagaimanapun, pemuda berkulit hitam ini lebih tinggi darinya. Selain itu, Ye Xuan, adik laki-laki di bawah kepala Han Ming, ada di sini. Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Oke, Ye Xuan menatap pemuda berkulit hitam itu dengan sedikit aneh dan berkata, saya Ye Xuan, apa saudara laki-laki? Pengalaman para tetua untuk memanggil, kata pemuda berpakaian hitam itu. Pengalaman para tetua, mendengar nama ini, alis Ye Xuan terangkat. Pengalaman para tetua di aula pembakaran ini tidak rendah. Kekuatannya dapat diperingkat di 5 besar, yang merupakan kepala aula pengalaman, dan sering menerbitkan beberapa tugas pengalaman. Namun, Ye Xuan tidak mengambil tugas dan memanggilnya untuk melakukan sesuatu. Tampaknya dia juga tertarik oleh tugas pelatihan acak apa. Setelah Li Teng mendengar kalimat ini, itu segera mengungkapkan senyum menyeramkan. Tidak hanya itu, tetapi pemuda kulit putih itu sama. Ye Xuan tidak banyak berpikir, hanya mengambil dan mengambilnya, dan kemudian mengikuti pemuda kulit hitam untuk pergi. Kemudian Li Teng dan pemuda kulit putih berada di belakangnya, mencibir sepanjang jalan. Segera, pemuda kulit hitam datang ke aula kalender bersama Ye Xuan dan yang lainnya. Pada saat ini, sudah banyak murid batin yang berkumpul di sini. Tuan muda, Anda juga di sini. Pikiran Ye Xuan berdenging dengan suara jatuh. Dia menoleh dan melihat bahwa jatuhnya juga ada di aula pengalaman. Beberapa hari yang lalu, dia melunakkan tubuh emas di air terjun Liu Jin, dan pendaratan diarahkan oleh Han Ming. Pada saat yang sama, jatuhnya telah menembus 6 puncak tertinggi. Dalam beberapa hari, diperkirakan dia bisa dirampok. Kakak Li, itu dia. Pada saat ini, pemuda berkulit putih itu tiba-tiba menunjuk ke arah jatuhnya. Li Teng juga memperhatikan jatuhnya, dan segera mengungkapkan ekspresi marah. Tuan muda, siapa orang ini? Beberapa pertanyaan tidak jelas. Kakak Li Tao, Ye Xuan menjawab dengan nada meremehkan. Oh, jatuh secara alami tidak akan melupakan orang yang tidak beruntung yang dibunuh olehnya. Meskipun 3 tingkat lebih rendah dari Li Teng, jatuhnya masih merupakan penampilan yang tenang. Ayo jatuh, apa yang terjadi sekarang? Ye Xuan melihat sekeliling pada murid pintu dalam dan bertanya dengan aneh. Luo, Lan menjawab, kami diundi, lalu kami harus membentuk tim dengan orang lain untuk mengerjakan tugas bersama. Tapi kami baru saja memasuki pintu bagian dalam. Ye Xuan bingung. Aku tidak tahu, tidak ada jalan bagi Tuan. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ternyata itu wajib. Ye Xuan juga sedikit tak berdaya, tetapi dia tiba-tiba mengerti tatapan mata Li Teng dan pemuda berkulit putih itu. Setelah Ye Xuan, masih ada murid internal yang masuk. Kekuatan murid-murid ini tidak lemah. Yang terburuk adalah Supreme Seven, dan yang terkuat mencapai tengah Supreme ke-8. Yang Dian dianggap sebagai murid teratas. Dalam waktu singkat, para tetua yang berpengalaman juga muncul. Sangat kuat, apakah ini 9 perampok? Ye Xuan menelannya. Seorang Supreme 9 perampok sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Kalian, babak pengalaman baru telah dirilis, dan kemudian kalian akan membentuk tim yang terdiri dari 5 orang untuk melakukan misi. Jika misi selesai, kalian bisa mendapatkan banyak kontribusi. Tentu saja, kalian juga bisa menolak, jika seseorang menolak untuk berhenti saat itu juga. Para tetua yang berpengalaman melihat sekeliling pada lusinan orang di bawah. Aku berhenti, aku akan merampok. Seseorang berteriak segera, baiklah, ayo pergi. Para tetua mengangguk langsung. Pada saat ini, aku jatuh dalam pikiranku dan bertanya, Tuan muda, apakah kita akan pergi? Pergi, Ye Xuan menjawab. Tugas pengalaman yang dipilih secara acak ini,
poin kontribusinya lebih tinggi daripada tugas pengalaman biasa, untuk melakukan 3 yang setara, jadi tidak akan banyak orang yang mengundurkan diri, puluhan orang akhirnya akan mundur dari akhir. Bagus, kalau begitu aku akan memberimu satu kelompok. Para tetua mengangguk dan mulai menyebutkan nama. Meskipun lusinan murid dalam ini dipilih secara acak, tim distribusi tidak dibagi begitu saja dan harus berisi berbagai faktor. Yesuan berdiri di sana dengan tenang, dia hanya berharap bahwa dia dan Jatuh ditugaskan bersama. Wang Gang, Li Teng, Yesuan, Liu Taining, Wang Chengping. Tetua yang berpengalaman berteriak. Mendengar ini, Yesuan dan wajah yang Jatuh juga berubah. Mereka bahkan tidak ditugaskan ke tim yang sama. Ini merepotkan. Tuan Muda merasa lega, aku tidak bisa mengalahkannya, masih ada banyak keterampilan untuk melarikan diri. Selama aku menerobos, tidak ada seorang pun di 7 perampok yang bisa menangkapku. Dia berkata dengan cepat. Yesuan mendengarkan, tetapi itu sangat menenangkan pikirannya. Namun sayangnya, dia ditugaskan ke kelompok dengan Li Teng. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini hanya keberuntungan. Bagaimanapun, Li Teng belum mampu menahan para tetua berpengalaman yang memimpin 9 perampok. Wang Gang adalah pemuda berpakaian hitam yang baru saja membawaku. 7 perampok adalah puncak tertinggi. Li Teng juga 7 pahlawan. Wang Chengping adalah pemuda kulit putih. Pada hari-hari awal 7 perampokan, Liu Taining adalah tengah dari ke-7. Yesuan memikirkannya, jika dia harus menghindari 3 poin sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menerobos ke-7 perampokan, bahkan jika keempat orang itu bergandengan tangan, dia tidak takut, hanya Li Teng dan Wang Chengping. Apa yang kamu takutkan? Nak, kamu sudah mati. Li Teng berada di belakang Yesuan, matanya tajam. Segera, tim itu semua dialokasikan, dan gadis kecil itu ditugaskan ke tim biasa. Tim terkuat di tim itu juga berada di tengah ke-7, jadi Yesuan tidak khawatir, kalian, mari kita berangkat dalam waktu 3 hari. Kata para tetua, saat ini, semua orang sedang mundur dari aula pengalaman. Pemimpin tim Yesuan adalah Wang Gang. Tujuan misi sudah ada di tangannya. Saat ini, dia memanggil Yesuan 4 orang. Jika kalian baik-baik saja, maka kita akan berangkat besok. Wang Gang, seorang pemuda berpakaian hitam, berkata kepada Yesuan. Kapten, apa misi kita? Tanya Liu Taining di tengah-tengah ke-7 tertinggi. Wang Gang menyerahkan perkamen di tangannya dan berkata, bunuh kota-kota Tianyang, awal dari 8 tertinggi. Pasukan mereka, 2 puncak 7 tertinggi, 1 7 tertinggi tengah semester, 2 7 tertinggi awal, tetapi mereka adalah murid elit dari kuil terbakar, tantangan lompatan ke depan bukanlah masalah, jadi tugas ini tidak sulit bagi mereka. Lakukan saja dengan baik. Kota Tianyang berada di lokasi Istana Yingyin. Pemilik kota tampaknya adalah Diaken Istana Yingyin. Liu Taining berkata, juga tersenyum, Wang Siqiong, Li Siqiong, kalian berdua, misi harus berhasil diselesaikan, adik laki-laki kali ini redup. Tidak peduli, ada banyak orang di rumah utama kota Tianyang. Jika ada tuan Istana Yingyin yang lewat, maka itu akan merepotkan. Kembalilah dan bersiaplah, kita akan mulai besok. Wang Gang berkata kepada Yesuan. Kemudian mereka berpencar. Nak, kamu bahkan tidak keluar dari misi. Kali ini kamu akan mati dengan sangat buruk. Li Teng itu tiba-tiba mengejarnya, dan ketika dia melewati Yesuan, dia juga berbisik. Yesuan tidak menganggapnya begitu saja. Jika Li Teng mencari kematian, dia tidak keberatan mengirim Li Teng sebuah perjalanan. Ayo Jatuh, kamu harus berhati-hati ketika melakukan tugas. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu akan melarikan diri. Yesuan mengingatkan, jangan khawatir, aku dan kakakku bilang aku ingin merampok, jadi aku berangkat 2 hari kemudian. Saat itu, aku adalah 7 perampok. Baiklah, kalau begitu kamu berhati-hati. Yesuan mengangguk. Untuk kekuatan Jatuhnya, dia masih lebih percaya, ada darah misterius di dalam tubuh, dan jumlah taktiknya tidak terbatas. Selama terobosan itu rusak, tugas itu tidak akan terlalu berbahaya. Yesuan dan keduanya kembali ke kediaman mereka. Setelah beberapa saat, Han Ming mencarinya. Tuan, Yesuan dan Valen buru-buru menyapa. Kamu baru saja masuk ke pintu bagian dalam, kamu ditarik tugas pengalaman acak, tidak ada cara bagi guru, kamu bisa mengambilnya. Han Ming langsung mengeluarkan 2 batu ajaib yang rusak, melemparkannya ke Yesuan dan Jatuh, lalu berkata, Yesuan,
kamu datang ke bawah pintuku, ada seperangkat pedang bayangan mengambang yang kau ambil terlebih dahulu, dapat ditingkatkan hingga 75%. Pedang itu, aku akan membimbingmu saat kau kembali. Terima kasih, Guru. Yesuan segera mengambilnya. Sekarang pedangnya baru berusia 6,5 tahun. Diperkirakan itu belum cukup. Namun, bahkan jika dipraktikkan sesuai dengan bayangan mengambang, tidak mudah untuk menaikkan pedang hingga 75%. Mengenai jatuhnya, Han Ming memberinya satu set cakar, yang juga 75%. Selanjutnya, Han Ming juga pergi lebih dulu. Besok, Yesuan akan berangkat terlebih dahulu untuk melakukan tugas pencarian. Hari ini, dia tidak pergi ke air terjun Jinjin untuk memadamkan tubuh emas tertinggi, tetapi tinggal di kediamannya untuk melihat pedang melayang. Kekuatan pertahanannya sudah kuat, tetapi kekuatan serangannya sedikit lemah. 65% dari ilmu pedang, saya khawatir, hanya dapat melukai Li Teng, 7 puncak tertinggi. Segera hari berikutnya tiba, Yesuan dan perpisahan, dan kemudian pergi untuk bertemu dengan Wang Gang dan yang lainnya. Anak ini bahkan tidak berhenti. Setelah Li Teng melihat Yesuan, matanya penuh dengan cahaya. Dia takut Yesuan dan dia akan ditugaskan ke sebuah kelompok. Yesuan mengundurkan diri dari tugas itu. Bagus sekali, orang-orang datang, ayo pergi. Kapten Wang Gang melihat sekeliling dan memimpin. Yesuan, dengan tatapan tenang, langsung mengabaikan Li Teng dan Wang Chengping, menindaklanjutinya. Dalam misi ini, dia diharapkan memperoleh banyak keuntungan, dan pada saat itu, tidak seorang pun dapat menerobos ke tengah 7 tertinggi. Tim mereka bukanlah yang pertama berangkat, dan beberapa tim sudah mulai berangkat kemarin. Pada hari itu, Yang Cheng agak jauh dari kuil pembakaran. Dengan kecepatan mereka, itu sekitar 3 hari. Memanfaatkan waktu ini, Yesuan terus-menerus mempelajari ilmu pedang yang telah dibakar ke dalam sistem fagositosis, dan berusaha untuk meningkatkan pedang hingga 70%. Kualifikasinya baik-baik saja, ditambah pemahaman sebelumnya hampir, dalam 3 hari terakhir, Yesuan benar-benar meningkatkan pedang hingga 70%. Sepanjang jalan, Li Teng dan Wang Chengping terus berbisik-bisik, tetapi percakapan antara mereka berdua tidak sampai ke telinga Yesuan, dan mereka masih tidak tahu. Namun, Li Teng tidak berani mengatakan bahwa dia ingin melakukan Yesuan. Dia biasanya menunjukkan hal-hal lain. Yah, bagian depannya adalah kota lautan hari itu, kita akan memasuki kota nanti, jangan beritahu siapapun bahwa kita adalah murid kuil pembakaran. Wang Gang mengingatkan Yesuan. Yesuan mengangguk dan mengerti. Mereka memasuki situs istana Yingyin. Jika itu adalah murid kuil pembakaran, bukankah itu kematian? Segera, mereka berlima pergi ke kota. Informasi yang saya kirim ke rumah pemerintah kota Tianyang tidak tahu kapan itu. Untuk berjaga-jaga, kami berlima secara terpisah pergi untuk menanyakan berita dan bertemu di sini setengah jam kemudian. Wang Gang datang ke sebuah restoran dan berkata kepada Yesuan. Kemudian, Yesuan dan kelima orang itu berpisah lagi. Menanyakan kabar, akulah yang terbaik. Yesuan mencibir dalam hatinya, tetapi dia memiliki mata kendali, bahkan di jalan pun dapat digunakan, dan tidak memperlihatkan kaki apapun. Namun sebelum itu, Yesuan masih bersiap untuk melakukan pekerjaan besar. Dia berjalan langsung ke sebuah toko prajurit, memamerkan prajurit tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan pemilik toko senjata ini hanyalah seorang prajurit dari 6 puncak tertinggi. Mata kendali, Yesuan langsung menggunakan mata pemilik toko senjata. Hei, kendalikan kesuksesan. Pemilik toko senjata itu tanpa sadar dikendalikan oleh Yesuan, dan kemudian dia hanya berkumpul sambil tersenyum. Oh, saudaraku datang, tolong. Pemilik toko senjata itu tampak hormat dan mengundang Yesuan ke belakang. Selanjutnya, diperkirakan siapapun dapat menebaknya. Kekayaan seluruh pemilik toko senjata, semuanya masuk ke kantong Yesuan. Tidak hanya itu, Yesuan juga menanyakan banyak hal. Setelah digunakan, Yesuan tidak membunuh pemilik toko senjata, lagi pula, pihak lain tidak mudah. Sayang sekali musim gugur tidak ada di sekitar, kalau tidak, Anda dapat membuat pesona bos toko senjata ini. Kemudian, Yesuan adalah bos yang mengendalikan toko berikutnya. Sebelum Yesuan menggunakan titik lanjutan untuk meningkatkan darah protos bermata, jadi mata kendali sekarang menjadi level kedua, total 10 orang dapat dikendalikan, jadi dia juga dapat memancing 9 pukulan hari ini. Yang Cheng masih kuat.
9 kesempatan yang tersisa, Yesuan langsung mengunjungi 3 rumah lelang, dan 6 kali lainnya memperoleh banyak keuntungan. Setelah 9 kali, wilayahnya akan menerobos ke tengah 7 tertinggi. Mata kendali benar-benar keterampilan ajaib. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jika bukan karena dia tidak ingin menyakiti kehidupan para pemilik toko itu, dia mungkin dapat terus memancing. Ketika waktunya tiba di seluruh kota, bahkan jika itu adalah 7 puncak tertinggi, itu mungkin tidak menjadi masalah. Sangat disayangkan bahwa sudah hampir waktunya untuk bertemu, jadi Yesuan tidak melanjutkan, tetapi langsung pergi ke restoran itu. Segera, Yesuan sekali lagi melihat Wang Gang dan yang lainnya. Saya telah mendengar bahwa selain pemilik kota, ada 37 puncak tertinggi, 47 pertengahan tertinggi. Wang Gang sendiri mendengar berita spesifik dan berkata kepada Yesuan, "Kapten, jika memang begitu, mari kita masuk langsung." Liu Taining mengatakan sesuatu dengan bersemangat. "Ya, saat aku menyeret penguasa kota Tianyang, kalian berempat dengan cepat menyelesaikan yang lain." Wang Gang mengangguk langsung. Kuil pembakaran dan istana Yinyin telah bertempur selama bertahun-tahun, hampir semuanya kerja keras, tidak perlu bermain trik. "Bagus." Yesuan berempat mengangguk. Saat ini, mereka berlima sedang menjarah ke arah pemerintah kota. Saat ini, orang-orang di rumah utama kota Tianyang tidak tahu apa-apa. Segera, 5 orang Yesuan tiba di pemerintah kota. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung membunuh mereka. Tugas pengalaman acak adalah meminta tingkat pertama dari pemerintah utama kota Tianyang, selama Anda membawa kembali ke tingkat pertama, bahkan jika Anda menyelesaikan tugas. Wang Gang berlima langsung ke pemerintah utama kota, tiba-tiba memicu badai. Meskipun itu adalah tim kecil, tetapi sekarang mereka saling bertarung, saya harus mengambil beberapa hal yang baik. Mulut Yesuan sedikit miring. Dia memiliki mata persepsi dan mata wawasan. Dia menemukan sesuatu yang sangat menguntungkan. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan napas. Oleh karena itu, dia secara khusus mencari kesemek yang lembut, dan itu bukan tipuannya, musuh. "Aku akan menerobos sekarang, kembalilah sedikit lagi." Yesuan melirik sekilas. Setelah Li Teng dan Wang Chengping terbunuh di pemerintahan kota, mereka juga langsung dipisahkan. Meskipun mereka membenci Yesuan, mereka bukan saatnya untuk memulai, tetapi mereka masih harus membayarnya. Anak itu berani bersumpah pada pemerintah kota, temukan kematian. Tiba-tiba, sebuah pemerintahan kota di tengah-tengah ketujuh tertinggi dijarah. "Kaulah yang mencari kematian." Cahaya Yesuan sekilas. Mata ilusi. Mata pembakaran. Dalam pendekatan bercabang 2, persembahan pertengahan September pertengahan turun 20%. Pedang bayangan bunga. Dengan pedang Yesuan yang hancur, tangkai pedang menyeret bayangan panjang dan langsung membunuh yang diabadikan di tengah ketujuh tertinggi, tanpa air berlumpur. Setelah kematian pihak lain, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan mengambil alih belenggunya. Tidak cukup, masih sedikit. Mata Yesuan sekilas dan berlalu lagi. Kota Tianyang, pemerintah utama, menawarkan setidaknya 6 perampokan tertinggi. Semua wilayah ini tidak dapat lolos dari pengejaran Yesuan. Tentu saja, terkadang Yesuan akan menjaga tangannya, tidak mengambil nyawanya, hanya mengambil cincin Qiankun. Dengan berani membakar pencuri Yang Dian, berani muncul di situs dinasti Yin saya, temukan kematian. Tiba-tiba ada minuman keras di langit. Yesuan berbalik dan mendapati bahwa Wang Gang telah bertarung melawan seorang pria parubaya. Tampaknya pria itu adalah kepala kota Tianyang, tujuan mereka untuk berlatih secara acak. Namun, Yesuan tidak peduli tentang ini. Dia dengan cepat berputar di ibu kota-kota, dan dengan mata persepsi, dia dengan cepat menemukan persembahan lain untuk pertengahan September. Mati, Yesuan tidak menahan tangan kali ini, langsung membunuh persembahan ini. Pada saat dia mendapatkan cincin pihak lain, napasnya meroket. "Hei, tuan rumah hancur, arusnya adalah tengah 7 tertinggi." Sistem memacu suara, sehingga prajurit Yesuan meningkat. Hanya saja, pada saat dia menerobos, mata persepsi tiba-tiba menyapu ke orang yang dikenalnya. Wang Chengping. Wang Chengping ini adalah pemuda kulit putih yang hampir dibunuh olehnya dan tim pada hari yang sama. Dia juga merupakan doglek dari Li Teng. Yesuan menyapu dengan cepat. Setelah melihat Yesuan, pihak lain juga gemetar. Pada saat ini, dia baru saja membunuh seorang pemilik kota dan mengabadikannya. Mata kendali.
Yesuan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Hei, kendalikan kesuksesan. Mata kendali hanya dapat mengendalikan 10 orang sekaligus. Saat mengendalikan orang ke-11, kendali orang pertama akan dilepaskan oleh dirinya sendiri, seperti posisi mata kehampaan. Setelah mengendalikan pihak lain, Yesuan langsung melepaskan cincin Qiankun milik Wang Chengping dan mengosongkan semua barang di dalamnya. Kamu dan Li Teng, bagaimana kalian akan menghadapiku? Yesuan bertanya. Aku tidak tahu, Li Teng terus mengeluh, tetapi tidak memberitahuku. Wang Chengping menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yesuan terlalu malas untuk bertanya lagi. Berurusan dengan murid yang sama, ini adalah dosa besar. Jika ketahuan, itu akan mengerikan, jadi Li Teng tidak memberitahu Wang Chengping. Tapi, kamu bisa jalan-jalan sendiri. Yesuan tidak lagi mengendalikan Wang Chengping ini dan terus berenang. Li Teng itu adalah 7 puncak tertinggi. Sebelum perampokan gagal, tetapi dia diintervensi, jadi dia selamat. Setelah 1 tahun berkultivasi, dia kembali ke puncak, jadi kekuatannya lebih menakjubkan, tidak ada seorang pun di pemerintahan kota yang menjadi musuhnya. Pada saat ini, Wang Gang sedang bertarung dengan kota Tianyang, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengendalikan orang lain. Jadi Yesuan berpikir, apakah kamu ingin diam-diam mengendalikan Liu Taining dan Li Teng di tengah 7 tertinggi? Guru Li Teng juga seorang penatua, dan kekuatannya bagus. Para penatua kuil ini akan berlatih beberapa latihan spiritual kurang lebih. Mungkin Li Teng juga memilikinya. Jika tidak berhasil, itu akan terungkap. Yesuan berkedip dan memutuskan untuk mengendalikan Liu Taining terlebih dahulu, dan bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya di masa depan, dia bisa membuatnya jatuh. Ketemu. Dengan mata pencerahan, Yesuan langsung menemukan Liu Taining, dan dia bergegas melewatinya. Pada saat ini, Liu Taining sedang melawan 7 puncak tertinggi, kekuatannya tidak buruk. Saudara Liu, aku akan membantumu. Yesuan berteriak dan bergegas menuju Liu Taining. Bagus. Lawan Liu Taining lebih kuat, dia merasa tidak bisa menghadapinya, jadi dia setuju. Pedang bayangan bunga, serangan yang menggabungkan pendekar pedang 70% itu terlepas, dan persembahan 7 puncak tertinggi mengangkat pedang dan memblokirnya. Awalnya, Liu Taining, dia mampu menghadapinya, tetapi sekarang dengan Yesuan, itu agak sulit. Saat ini, mata pembakaran, Yesuan langsung menyerang persembahan 7 puncak tertinggi saat ini. Yesuan berada di tengah-tengah 7 tertinggi, dan jarak dari 7 puncak tertinggi hanya 1 tingkat, jadi efek mata yang terbakar tidak lemah. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di Istana Yinyin hampir mengolah latihan spiritual, jadi efek mata yang terbakar telah melemah. Anak baik, bahkan serangan mental, keluar. Pemerintah utama kota menawarkan minuman rendah dan tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang. Pedang panjang ini, di bawah kendalinya, mengenai Yesuan. 3 tanda utama Istana Yinyin, ilusi, serangan spiritual, kendali pedang terbang, pemerintah kota ini sekarang digunakan untuk tujuan mengendalikan pedang terbang. Yesuan, yang memiliki mata untuk wawasan, dapat melihat beberapa sutra yang terkondensasi di udara dan mengendalikan pedang panjang ini. Yesuan mendengus dan dengan cepat menembakkan pedangnya. Dalam sekejap mata, mereka yang benar-benar ahli dalam benang sutra dipotong olehnya. Prajurit, Senbing kelas atas yang berkualitas baik juga jatuh ke tangannya. Pedangmu, aku telah menerimanya. Yesuan meneguk minumannya sedikit dan langsung menerima senjata lawan. Bagaimanapun, dia masih menggunakan prajurit dewa tertinggi Zongpin. Yesidi, bagus, teriak Liu Taining. Dia juga beruntung karena lawannya tidak menggunakan pedang terbang pada awalnya, kalau tidak dia akan kalah. Sekarang, pemerintah utama kota menawarkan lebih sedikit kartu, dan dikepung oleh Yesuan, mereka akan segera dikalahkan. Dengan suara yang tajam, kota 7 puncak tertinggi diabadikan dan dihancurkan oleh Yesuan. Yesidi, kita datar. Liu Taining belum selesai, itu langsung di mata larangan Yesuan. Lalu, itu adalah mata yang menyala. Liu Taining ini adalah tengah dari ke-7 tertinggi, dan Yesuan berada di level yang sama, tetapi dia tidak berlatih latihan spiritual, jadi daya tahannya sangat buruk. Mata kendali. Hei, kendalikan kesuksesan. Dalam perintah sistem, Liu Taining menjadi pelayan Yesuan. Yesuan menoleh dan melihatnya. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya,
dia segera membawa Liu Huaning dan 7 puncak tertinggi untuk disembah, dan memperbaikinya banyak. Di pemerintahan utama kota, selain Tuan Kota Tianyang, 8 puncak tertinggi ini, ada 3 puncak tertinggi 7. Sekarang Ye Xuan dan Liu Taining telah memecahkan 1, masih ada 2 yang tersisa, tetapi Ye Xuan belum merasakan napas dari 2 lainnya. Li Teng itu memiliki kekuatan, dan bahkan memecahkan 2 puncak tertinggi 7 dengan begitu cepat. Ye Xuan ada di dalam hati, tetapi untungnya dia tidak siap untuk membersihkan Li Teng, jika tidak, dia hanya akan menjadi seekor ular. Saat ini, tidak banyak ancaman di pemerintahan kota, hanya pemilik kota 8 tertinggi. Ketika Ye Xuan menoleh dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa pemilik kota Tianyang juga dibunuh oleh Wang Gang. Pintu bagian dalam kuil pembakaran benar-benar pertemuan elit. Wang Gang ini masih belum masuk dalam 100 teratas. Ye Xuan menatap Wang Gang dan mengambil alih tubuh kota Tianyang dan Qiang Kun. Misi selesai. Wang Xiqiong benar-benar kuat. Li Teng itu juga cepat berlalu, menerima sanjungan. Kamu tidak lemah, Li Sidi. Wang Gang menjawab. Tugas besar misi ini diambil olehnya. Li Teng membunuh 2 puncak 7 tertinggi dan panennya tidak buruk. Adapun sisanya, dibagi oleh Ye Xuan. Tentu saja, semua panen ini masuk ke kantong Ye Xuan. Wang Xiqiong, sekarang Tuan Kota Tianyang sudah mati, maka kita. Mata Li Teng tiba-tiba melirik. Tidak, aku orang baik di kuil. Karena penguasa kota Tianyang sudah meninggal, ayo kita pergi. Wang Gang menggelengkan kepalanya. Meskipun sangat disayangkan, tetapi Wang Gang berkata demikian, Li Teng tidak berani mengatakan apa-apa, langsung mengikuti Wang Gang pergi. Ye Xuan juga benar, namun, saat ini, selain Wang Gang dan Li Teng, Liu Taining dan Wang Chengping keduanya adalah pelayan Ye Xuan. Gerakan mereka sangat cepat. Setelah membunuh kota Tianyang, mereka langsung pergi, jadi orang-orang di istana Yinyin terlambat setelah mendapat berita. Namun, setelah penguasa istana Yinyin tiba di kota Tianyang, ada seseorang yang menyerahkan potret. Hei, apakah ini potret seorang murid yang telah berlatih di rumah pembakaran? Penguasa dinasti Yin ini memiliki pandangan sekilas, dan bahkan jika dia langsung pergi. Setelah menyelesaikan tugas, Wang Gang meninggalkan kota Tianyang bersama Ye Xuan. Namun, mereka tidak siap untuk langsung pergi ke rumah pembakaran. Bagaimanapun, sulit untuk datang ke situs istana Yinyin. Tentu saja, perlu untuk mengumpulkan minat. Tim yang beranggotakan 5 orang itu terlalu goyah. Lebih baik dibagi menjadi 2 atau 3 tim. Pada saat ini, Li Teng tiba-tiba mengusulkan. Memang, kelima orang itu terlalu jelas, dan mereka bertindak sendiri-sendiri. Wang Gang mengangguk dan berkata, aku tidak akan berpartisipasi, aku akan melakukannya sendiri, kamu. Ketika Li Teng memberikan saran ini, Ye Xuan tahu apa yang akan dia lakukan, jadi Ye Xuan segera mengendalikan Liu Taining. Aku juga sendirian, kata Liu Taining. Aku juga, Wang Chengping juga mengambil alih. Sekarang, hanya orang terakhir yang tersisa. Aku juga bertindak sendiri. Ye Xuan berkata dengan cara rahasia, diam-diam menjilati Li Teng. Saat suaranya terdengar, cahaya Li Teng benar-benar berkedip 2 kali. Baiklah, jika kita melakukan ini, kita akan berpisah. Setelah sekitar 7 hari, aku akan kembali ke kuil pembakaran untuk menyampaikan misi. Wang Gang berkata kepada keempat orang itu. Tak lama kemudian, kelima orang itu dengan cepat menyebar satu sama lain. Jika Li Teng tidak datang ke pintu, Ye Xuan terlalu malas untuk membereskannya. Bagaimanapun, Ye Xuan masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, jika Li Teng ini sendiri yang datang ke pintu, maka Ye Xuan tidak keberatan untuk mengirimnya ke jalan. Setelah berpisah, Ye Xuan memanggil Liu Taining dan kemudian beristirahat di satu tempat. Apakah kamu tahu mengapa kuil pembakaran dan istana Yinyin tidak mati? Ye Xuan bertanya. Dikatakan bahwa pendiri kuil pembakaran yang kita dan pendiri istana Yinyin adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kemudian, karena beberapa hal, 2 kekuatan terbentuk. Kakak laki-laki saya mendirikan kuil pembakaran, dan saudara perempuan saya mendirikan istana Yinyin. Liu Taining menjawab. Setelah mendengarnya, Ye Xuan terkejut. Kakak dan adik. Informasi ini sangat penting baginya. Nenek moyang Yin dan Yang, tampaknya saudara laki-laki dan perempuan cocok bersama. Ye Xuan mengernyit. Namun,
dua pendiri kuil pembakaran dan Istana Yinyin adalah dua orang, bukan satu. Apakah kamu tahu bahwa dua pendiri kuil pembakaran dan Istana Yinyin masih hidup? Ye Xuan bertanya lagi. Aku tidak tahu, tetapi tuan kita adalah murid pendiri. Liu Taining menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tahu, ayo pergi dulu. Ye Xuan mengangguk, dan kemudian membiarkan Liu Taining pergi sendiri, karena dia merasa bahwa Li Teng diperkirakan akan datang. Ya, setelah Liu Taining menjawab dengan sebuah kalimat, dia langsung pergi. Dan Ye Xuan, diam-diam menunggu di tempat yang sama. Benar saja, setelah Liu Taining pergi setengah jam kemudian, Li Teng akhirnya ditemukan. Oh, Ye Sidi, bagaimana kabarmu di sini? Ini kebetulan.